Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat. Gimana? Makin penasaran kan sama kelanjutan kisah para malaikat kita? Di episode 4 ini bakal lebih dalam lagi guys. Untuk link episode lengkapnya ada di deskripsi ya guys. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas alur cerita 12 season 1 episode 4 ini. Episode dibuka dengan sebuah flashback yang sangat penting. Kita dibawa ke masa lalu yang sangat jauh, di mana para malaikat masih menjalankan tugas mereka dengan penuh semangat. Di sini kita dikenalin sama seorang malaikat muda yang ceria bernama Hayatai. Hayatai ini kayaknya ngefans banget sama Taisan. Dia ngikutin Taisan kemana-mana, meskipun Taisan yang waktu itu masih muda kelihatan jutek dan risih. Marok, yang selalu jadi sosok bijaksana, ngejelasin ke Taisan siapa sebenarnya Hayatai ini. Ternyata, Hayatai adalah makhluk spesial yang diciptakan Tuhan dengan mengambil satu sifat baik dari masing-masing 12 malaikat. Dan dari semua malaikat, Hayatai dibuat paling mirip dengan Taisan. Dia diciptakan untuk jadi penjaga dunia manusia bersama mereka. Awalnya, Taisan ngerasa Hayatai cuma bakal jadi pengganggu. Tapi perlahan kita bisa lihat gimana hubungan mereka jadi sangat dekat, seperti kakak dan adik. Hayatai selalu memandang Taisan sebagai panutan. Kita diperlihatkan cuplikan perang besar melawan iblis, di mana Hayatai, malaikat muda yang penuh harapan itu, ternyata punya skill yang sama hebatnya dengan Taisan. Mereka berdua dengan mudah menghabisi semua iblis. Balik ke masa kini, suasana di markas Angel Capital Group lagi rame. Mereka ngerayain keberhasilan mereka di acara bakti sosial di panti asuhan seharian ini dengan makan-makan ayam goreng. Di sini kita lihat lagi dinamika keluarga mereka yang hangat. Wonsung, yang abis seharian bantu Marok, langsung kelaparan. Mir, yang udah mulai nyaman lagi, kelihatan senyum-senyum sambil makan bareng yang lain. Juidol kemudian datang bawa tas penuh uang, lalu ngasih mereka bonus bulanan. Doni, dengan sifat materialistisnya, langsung protes waktu Kang Ji minta bagian bonus semua orang buat disumbangin ke panti asuhan. Tapi yang lain dengan santai ngasih, bilang kalau uang mereka udah kebanyakan sampai bosan ngitung nolnya. Di tengah canda tawa, Wonsung dengan gaya sok pemimpinnya mulai ngomongin soal roh jahat yang tiba-tiba jadi sepi. Dia dengan pede bilang ke Mir kalau ada apa-apa tanya aja ke dia. Tingkahnya ini tentu aja jadi bahan ledekan teman-temannya yang lain. Gak lama, Marok datang. Dia nyari Taisan untuk ngobrol di dalam. Tapi Taisan malah sudah pingsan habis negak miras. Di ruangannya, Taisan lagi-lagi dihantui mimpi buruk tentang kematian Hayatai dan anggota keluarga lainnya yang gugur. Dia terbangun dan kaget, udah ada Marok duduk di sebelahnya. Marok langsung ke inti permasalahan. Dia nunjukin rekaman CCTV laboratorium saat Ogui datang mencuri batu jiwa. Dia bilang ke Taisan bahwa firasat buruknya terbukti. Ogui, roh jahat yang paling berbahaya dari masa lalu mereka, ternyata benar-benar sudah bangkit. Taisan kaget dan marah. Ternyata dulu Marok sendiri yang menyegel Ogui. Marok ngejelasin kalau Saminlah yang membangkitkannya. Diskusi mereka jadi tegang. Taisan yang masih trauma ngelarang Marok buat ngelibatin anak-anak dalam masalah ini. Tapi Marok bersikeras, mereka harus bersiap karena roh jahat bisa muncul kapan aja. Taisan akhirnya setuju, tapi dengan satu syarat. Marok boleh ngasih tahu yang lain tentang Samin dan Ogui, tapi soal lokasi mereka, Taisan minta cuma dia yang tahu. Taisan bertekad buat ngadepin masalah ini sendirian. Dia nyesel banget karena gak ngebunuh Ogui di masa lalu. Di tempat lain, Ogui dengan kekuatan batinnya menerawang jauh ke sebuah tempat daur ulang barang rongsokan. Dia berhasil mendeteksi lokasi batu jiwa kedua, dia langsung mengirim anak buahnya untuk mengambil batu tersebut. Sementara, Wonsung yang dapat tugas dari Marok juga sibuk nyari jejak energi jahat pakai alat canggih buatan Juidol. Setelah seharian nyari tanpa hasil, tiba-tiba alatnya ngasih sinyal kuat. Dia juga berhasil nemuin lokasi batu jiwa itu. Sementara itu, Mir dan Malsok lagi latihan tanding. Di sini kita dapat fakta penting. Ternyata cuma Mir yang kekuatannya gak tersegel sepenuhnya. Kenapa? Mereka sendiri gak tahu. Tapi mereka menduga ini ada hubungannya dengan Dragon Soul yang ada di dalam diri Mir.
Setelah latihan, Malsok ngajak Mir makan kue, dan disitulah Malsok nanyain hal yang selama ini jadi misteri. Kenapa Mir pergi selama 10 tahun? Apakah karena penglihatan masa depannya? Mir cuma bisa minta maaf dan gak mau ngejawab. Di sisi lain, Donnie dapat ramuan peningkat kekuatan dari Bang Wul. Ramuan ini bisa ningkatin kekuatan mereka sementara, tapi efek sampingnya bakal sakit luar biasa. Dan ternyata, ramuan itu cuma ada 1 botol, karena bahan-bahannya udah langka sejak 400 tahun lalu. Marok juga bikin keputusan besar. Dia mutusin buat berhenti dari pekerjaannya sebagai detektif polisi, karena dia sadar perang yang akan datang bakal menyita seluruh waktunya. Marok ngumpulin semua anggota malaikat. Dia akhirnya ngejelasin semuanya. Dia bilang Samin masih hidup dan udah ngebangkitin Ogui. Dan yang paling mengejutkan, target utama para roh jahat di museum waktu itu adalah Mir. Kenapa Mir? Mereka semua bingung. Marok bilang dia juga lagi nyari tahu alasannya. Taisan juga ngasih perintah tegas. Untuk sementara waktu, Mir gak boleh keluar rumah. Dia dan Marok yang akan nyelidikin masalah ini. Wong Sung yang terus mengikuti sinyal dari alat canggih yang dia dapatkan dari Juodol, akhirnya berhasil menemukan lokasi markas Samin dan Ogui. Ngasih tahu lokasi Samin dan Ogui ke Marok. Taisan yang dengar kabar itu langsung memutuskan buat berangkat, tapi cuma berdua sama Marok. Dia nggak mau yang lain ikut. Di markas para iblis, Samin ngasih tahu Ogui kalau mereka udah berhasil ngumpulin 2 dari 3 batu jiwa. Sekarang, yang tersisa cuma batu jiwa terakhir dan Dragon Soul yang ada di dalam diri Mir. Tapi, Ogui sadar ada satu penghalang besar, Taisan. Dan disinilah Samin ngungkapin rencana liciknya. Dia bilang, bahkan seorang Taisan pun punya kelemahan. Kelemahan itu adalah Gumsun. Rencana mereka adalah menggunakan Gumsun sebagai umpan. Roh jahat suruhan Samin langsung bergerak. Mereka nyerang warung tteokbokki Gumsun. Manbok, teman lama Taisan, berusaha ngelindungin Gumsun, tapi dia nggak berdaya. Taisan bareng Marok yang sudah berada di lokasi yang diinfokan oleh Wong Sun tiba-tiba dapat telepon dari Kang Ji. Kalung pendeteksi energi jahatnya menyala merah dan lokasinya tepat di dekat warung Gumsun. Taisan langsung panik dan tancap gas. Sesampainya di sana, dia cuma nemuin warung yang berantakan dan Manbok yang terkapar. Gumsun udah nggak ada. Manbok menunjuk ke arah terowongan bawah tanah di mana Gumsun mencoba melarikan diri dari para iblis yang menyerangnya. Dengan amarah yang meluap, Taisan dan Marok langsung nyusul masuk ke terowongan itu. Di dalam, mereka dihadang oleh roh-roh jahat. Pertarungan sengit kembali terjadi. Taisan melumpuhkan satu persatu pasukan iblis itu. Gumsun lari dan bersembunyi di toilet wanita. Taisan akhirnya muncul tepat di saat mereka hampir saja menangkap Gumsun dan langsung menghadapi para pasukan iblis itu. Sementara Marok segera mengamankan Gumsun berusaha kabur dari tempat itu. Tapi pasukan iblis yang lain mengejar mereka sampai akhirnya mereka terkepung dari segala sisi. Tepat di saat yang kritis itu, tim malaikat tiba di terowongan tersebut. Marok bersama para malaikat kemudian membuka jalan untuk mengamankan Gumsun, sementara Donnie dan Malsuk yang paling kuat secara fisik harus berhadapan dengan roh jahat yang sangat tangguh. Tapi mereka masih kewalahan, mereka berdua bahkan sampai terluka tidak berdaya. Sementara Marok dan tim malaikat lainnya juga akhirnya terpojok saat mereka kembali dikepung oleh pasukan iblis dari segala arah. Sementara itu, di markas Angel Capital juga tidak kalah menegangkan. Samin dan anak buahnya juga menyerang tempat itu di saat yang bersamaan. Di situ hanya tersisa Mir dan Bang Wul yang sudah bersiap dengan busurnya. Episode ini ditutup dengan situasi yang ngegantung. Kita tiba-tiba dibawa ke adegan masa lalu di mana Taisan dan beberapa tim malaikat berkunjung kembali ke angkringan Ibu Gumsun. Di sana, Taisan menanyakan apakah mereka masih diganggu oleh bandit. Ibu Gumsun langsung mengatakan bahwa bandit itu sudah tidak pernah kembali. Ia dan Gumsun yang saat itu masih kecil berterima kasih kepada Taisan. Malaikat lain kemudian ngeledekin Taisan karena ini pertama kali sejak ratusan tahun Taisan akhirnya peduli dengan manusia lagi.
Taisan pun memberikan segepok uang kepada Ibu Gemsun, kemudian meninggalkan tempat itu dengan malu-malu. Oke guys, kita akan lanjutkan cerita yang bikin penasaran ini di episode 5. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.